Saya doain dah biar jadi bupati lagi, lebih dari bupati. Bisa, 10 kali. Oh. Gubernur, presiden. Ya presiden udah Pak Prabowo. Jadi apa, Bu? Iya, kalau itu bisa. Kalau itu bisa. Tegas-tegasan saya. Kalau jadi gubernur ntar saya dukung kalau Bapak. Bekasi ada Jawa Barat kan, acara-acara ya? kayak Oh iya, gitu. masih. Nggak acara-acara. Kalau saya gubernur, pendidikan harus. Di nomor 1 Kak. Iya. Saya yang jalan-jalan itu nggak usah diadain Pak. Bila Nah, perlu jalan-jalan hapus. nggak boleh ada, tapi kalau Iya. orang tua tidak menyekolahkan anaknya, sekolah Iya. dibikin gratis, Nah. dijamin oleh Pemprov, orang tuanya dihukum. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Saya lagi kedatangan tamu. Waduh, tahu kan tokoh terkenal kita? Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, pelopor tatanen di Balai Atikan yang mengelola sampah jadi multiguna. Nah, kan hari ini kan kita mendapat sebuah peristiwa yang menghebohkan karena merenggut nyawa manusia secara tiba-tiba. 9 pelajar, 1 orang guru. Jadi semuanya 10 yang Depok, 1 orang yang dari Subang. Ini kan problemnya ya, 1, bisnya itu produksi tahun 2006. Posisinya bis itu di sana Sumatera tuh. Apa Pak Lurah bisnya? Di daerah mana? Kencana namanya. Pekanbaru. Baru. Bisnya dari Pekanbaru, Pak. Oh. Kemudian dibeli. PO-nya di sana. Dibeli enggak? Bisnya dari Pekanbaru, plat hitam, dibeli oleh pengusaha bis antar kabupaten dalam provinsi di Wonogiri. Wah, yuk. Nah, kemudian setelah di Wonogiri di akhir bulan Juni 2023 tidak kir lagi sampai sekarang. Nah, itu waktu kir itu 2023 sudah ya. dirubah tuh. Itunya sudah di Modif. mod udah diganti total. Saya lihat tadi mobilnya kan kayak bagus. Itu mobil tua, Pak. Oh, casingnya aja. Casingnya aja. Sekarang tuh Salon. memang musimnya. Kemudian bis itu Casingnya aja casing dijual baru. lagi ke pengusaha Purwodadi, Baru dari mana tuh? Jawa Tengah. Oh iya. Dari Purwodadi dibeli lagi oleh penyelenggara kegiatan operasional bis di Depok yang sekarang ini. Itu berarti posisi mobil mah dari situ. Iya, jadi mobil itu tetap nomornya nomor Wonogiri. Wonogiri. Beroperasinya di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Bayar pajaknya di Wonogiri. Gitu. Walaupun Kementerian Perhubungan hari ini memberikan pernyataan bahwa tidak mengeluarkan izin operasi dari bis tersebut. Iya. Karena bis itu tidak habis kir bulan Desember 2023. Dan memang kelihatannya mobilnya masih bagus kelihatan. Iya. Kenapa sampai blong ring. Tampilannya. Iya. Ternyata itu udah dimasukin salon. Nah, itu mobilnya itu hasil ngambil sana ngambil sini. Kanibal. Ya, kanibal. Nah, itu kesalahan pertama adalah bisnya yang tidak sesuai standar. Yang keduanya yaitu adanya kegiatan studi tour. Ini kan Studi tour. Studi itu kan belajar, tur itu perjalanan. Nah, sekarang mah kan sudah era Google. Tinggal cerita Borobudur Google, cerita Bali Google, semua ada di Google, nggak usah studi tour. Zaman dulu juga sebenarnya nggak usah juga. Nah, saya waktu zaman bupati kan melarang dalam bentuk apapun. Nah, sekarang Bapak kemarin sebelum peristiwa ini muncul di media, Bapak bikin larangan. Iya. Itu gimana, Pak? Ya sebenarnya kan ini berulang ya, setiap tahun itu seperti itu. Ada masyarakat mengeluh, ada orang tua mengeluh, ada orang DM gitu kan di Instagram.
yang isinya rata-rata itu kok ngeluh gitu. Ini dia lagi zaman susah kok, sekolah pada main, pada keluar kota gitu kan. Terus ditambahkan saya ingat betul ini kan berulang dari dulu zaman Bapak Bupati juga kan seperti itu. Sehingga Bapak dulu membuat larangan kan, dan saya masih ingat itu. Dan itu kan terus berulang seperti itu. Dulu larangan saya itu dalam bentuk apa? Kepbub ya? Ya, dalam bentuk kebub. Nah, kan waktu Bapak selesai ini dianggapnya Sudah selesai. selesailah ini Peraturan bisa. saya tidak berlaku lagi. Dan dulu juga nggak ada apa-apa kan, nggak studi-tur keluar kota juga anak-anaknya ya biasa-biasa aja kan ya. Jadi maksud saya karena ini juga begitu Bapak selesai kan banyak yang mulai itu pada keluar kota banyak. Nah sehingga banyak yang nge-DM juga ke kita. Ini harus dilurusin dulu. Waduh. Begitu saya selesai, Bapak itu konsisten menjalankan visi pendidikan sebagaimana yang menjadi gagasan saya tentang pendidikan berkarakter. Benar. Sampah, kebersihan sekolah, jam pagi walaupun akhirnya oleh bupatinya dirubah jamnya disiangin lagi. Larangan tidak boleh ada pedagang di sekolah. Tapi kan Ya, ingin kita- dirubah. kita Kenapa konsisten. Bapak konsisten menjalankan apa yang saya Ya, terapkan? kan gini ya. Kan jadi- pemerintahannya ganti, orangnya ganti. Ya kalau kebaikan kan harus terus dijalankan ya. Terus kita mengelola pendidikan juga kan harus banyak mendengar masyarakat. Ini saya meneruskan kebijakan Bapak ngelarang studi tour itu bukan gaya-gayaan, bukan. Saya nanya kok. Bukan Bapak ini dianggap pengikut ideologisnya Deddy Mulyadi. Bukan, kalau punya Bapak dulu kebijakannya jelek ya nggak saya teruskan gitu. Tapi kan ini bermanfaat untuk masyarakat. Banyak masyarakat ngeluh ke saya lewat SMS lah PA. Terus saya juga nanya itu ke ini gimana sih latar belakangnya kok ada study tour kayak gitu. Kenapa sih sampai harus keluar kota? Main aja tuh ke ini Purwakarta juga banyak gitu ya, walaupun ya mungkin berbeda gitu kan. Tapi kan sebenarnya capaian pembelajarannya kan sama aja. Cuman kemasannya aja yang berbeda. Nah, misalnya itu gimana bisa seperti itu? Itu kan mulainya dari internal. Walaupun sekarang banyak sekali yang datang ke saya tuh ada yang ingin memaksakan. Maksudnya? Ya tetap memaksakan ingin pergi. Ingin studi tour. Ingin studi Yang tour. datang maksanya siapa? Ya orang tua siswa gitu. Orang tua mungkin siswa. sekolah lah. Dan saya yakin ini inisiatornya sekolah kok. Inisiatornya sekolah, orang tua siswa yang jadi panitia. Iya, orang tua siswanya suruh didorong, suruh maju ke saya biar sayanya leah, biar saya ini kan gak bagus. Kan orang tua siswa teh ada yang suka jadi pelopor pembangunan, gitu. ada yang jadi panitia pembangunan, ada juga yang jadi panitia studi tour Ya, gitu. studi tour. Saya udah nanya-nanya kok ke kepala sekolah yang udah pensiun, ke guru yang udah pensiun, ini kalau studi tour itu gimana sih? Ya biasalah pada pengen ada sekolah kan gak pernah main, pengen main gitu kan enak gitu. Kalau misalnya ada studi tour kan kita bisa ikut kayak gitu. Gratis kepala sekolah sama guru-guru mungkin ngajak anaknya atau apa kayak gitu. Saya nanya kok, saya wawancara itu latar belakang ini bisa. Ada lebihnya nggak kalau studi tour? Ya kadang-kala ada katanya. Ada yang dapat 150.000 tuh per guru. Lumayan. Iya, terus ada kepala sekolahnya ada lebih lah kalau kepala sekolah kan kayak gitu. Nah, saya semakin enggak lah jangan itu daripada nih orang di satu sisi orang tua merasa keberatan. Terus belum nih yang kayak gini, mending kalau misalnya prosedurnya itu bagus lah ya. Mobilnya terjamin, kelayakannya ada kan panitia saya yakin nggak ngecek yang kayak gitu juga kan. Gitu. Buktinya itu kejadian. Gitu. Terus Mobil tampilannya bagus. mobil tampilannya bagus. Discovery. Gitu. Ternyata kan nggak bagus juga, ada kecelakaan. Yang kayak gini kan apa sih lah gitu. Mending kalau niatnya untuk pengalaman, orang tuanya pengen ngajaknya anak main, silahkan aja main sama orang tuanya kan bisa. Nggak usah kolektif. Karena apa? Saya udah tanya juga. Terus ya bisa nggak kalau orang yang nggak punya duit nggak ikut? Ya bisa aja. Tapi kan malu anak saya kalau nggak ikut katanya. Minder gitu. Iya. Ini kan problem juga. Jangan dikira mereka yang ikut study tour itu juga
punya duit enggak, karena takut dibully juga sama teman-temannya, minder. Karena masa saya berangkat. Iya gitu. Nah ini kan kebaikan kalau menurut saya, sehingga saya sejak bulan April udah ngeluarin itu. April tahun ini Iya, tahun ini ngeluarin. sehingga Sehingga di Purwakarta tidak ada satupun yang nggak berangkat. ada. Kalau ada yang bandel tuh sanksinya apa? Ya, Kan saya- hanya surat edaran tanpa ada ikatan diberikan sanksi, biasanya bandel. Ya, saya akan panggil kepala sekolah. Kenapa nggak mengikuti kebijakan dinas? Kalau kepala dinas aja sudah nggak diikutin kebijakannya, apa dia mau bikin sekolah sendiri atau gimana gitu? Termasuk swasta juga kan harusnya taat. Karena sekolah swasta itu kan dalam ketentuannya harus mengikuti kebijakan dinas pendidikan. Dan kalau enggak kan bisa kita cabut izin operasionalnya. Gitu. Ada Kalau aturannya. sekolahnya sekolah orang kaya, yang sekolahnya itu di dalamnya orang kaya semua. Sebenarnya kita ada klausul-klausul di surat edaran kita yang membolehkan dengan catatan sekolah itu misalnya sudah punya kerjasama dengan salah satu sekolah di Yogyakarta dan itu udah terjalin lama, udah direncanakan sebelumnya gitu, karena ada praktek baik lah yang ingin dicontoh gitu. Itu membolehkan asal terencana dengan baik. Kalau gitu. sekolahnya, isi sekolahnya tuh orang kaya semua. Ya, Naik mobilnya juga mobil yang paling VIP. ya. Terus naik pesawat, Ya. jet pribadi misalnya, boleh gak tuh? Biasa kan kalau melihat dari latar belakang, itu kan pertama latar belakangnya adalah keluhan orang tua. Oke, Udah gugur berarti kan sekolah Gugur. kayak ini. ya. Yang kedua itu adalah ada best practice, ada capaian yang ingin dicapainya itu jelas, gitu. Maksud tujuan itu jelas, Nah. gitu. Terus kelayakan yang seperti itu kan ditempuh. Nah, itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya, andai kata walaupun secara umum hampir tidak ada. Kan kita juga nggak boleh melarang-larang orang yang mempunyai kapasitas yang cukup, gitu. Nggak. Mereka kemudian kita larangkan, setiap orang beda potensinya. Iya. Walaupun kalau di kabupaten-kabupaten Ya, hampir tidak ada yang ada seperti lah. itu. Makanya karena hampir tidak ada, jebret aja larang. Ya, Nah, rata-rata nggak ada. terus kemudian begini Pak, ini analisis saya. Sekarang itu terjadi paradok kalau menurut saya. Paradok pendidikan Indonesia. Nah, bagaimana anak sekolah-sekolah orang kaya di Jakarta? Ya. Mohon maaf ya, kalau dari sisi aspek dia genetikanya kebanyakan kan keturunan Cina, ya kan? Keturunan Cina. Kalau ngomong agama, kebanyakan agamanya Kristen atau Buddha, nah, kan gitu kalau ngomong agama ya. Nah, kan Bapak tahu Purwakarta. Di saat menjelang liburan, mereka diantar oleh orang tuanya ke Bojong, Pasangrahan, ya kan? Ke Tajur, Kampung Tajur, atau ke Salem. Iya, yang dari kota itu ya. Dari kota. Ya. Dikirimlah ke situ oleh Ya, orang tuanya. bener. Disuruhlah dia tinggal di rumah Rumah bersama penduduk. warga. Dia harus ke sawah, Ya. ke kebon. Dia itu dari musim liburan ini menanam, musim Ya, liburan ini ya. panen. Ya. Nah, itu anak-anak yang kelas menengah loh. Taruhlah orang-orang Ya. yang cukup. Ya. Nah, orang-orang yang punten hari ini Ya. punten, bukan berarti merendahkan nih. Ya. Yang orang tuanya pas-pasan karena Ya. saya ngurus nih, Mang Ya. Mamat budakna kudu piknik ke Jakarta. Ya. Kan saya ngalamin. Sini. Oh, SD teteh. Ya. Kemudian yang lain juga sama. Anak-anak orang yang hidupnya berat, pas-pasan, lain. Ya. Motor bro, Ya. Ya. mobil, Ya. piknik. Ya. Gimana tuh keadaan hari ini pendidikan? Iya, paradok orang kota itu Orang cenderung kota yang menengah, ya orang kota menengah ya, sekolah-sekolah yang kita bilang sekolah unggul. elit lah mungkin ya. Itu mereka pada datang ke desa, nginep di desa, baur dengan orang-orang desa kan seperti itu ya. Sementara orang-orang kita yang biasa-biasa aja malah pergi kemana gitu. Dan cenderung gini biasanya sekolah-sekolah yang elit-elit itu yang dari Jakarta pergi ke situ, itu terprogram Pak. Itu terprogram. Itu ada betul target-target pembelajarannya apa gitu untuk mereka. Dan yang sekolah-sekolah gitu itu biasanya hanya sebatas ini aja, main, walaupun nggak semuanya ya.
ada juga mungkin sekolah yang mempersiapkan, tapi rata-rata seperti itu. Nah, ini yang harus dikritisi oleh kita. Yang saya tanyakan tadi, ini apa sih targetnya, tujuannya apa sih? Apakah hanya karena pengen pergi gitu, kemudian kalau dikumpul-kumpulin jadi murah, ada selisih atau seperti apa gitu? Nah, di situ kalau saya sih melihatnya lebih mendalam lagi. Jangan-jangan ke depan anak-anak kelas menengah itu makin terdidik, Ya, dari sisi mentalitas Ya. semakin baik, ya, kemudian makin visioner, Ya. karena dia berada di sekolah yang mahal, Ya. kurikulumnya juga memadai, bahkan Ya. merdeka banget, ya, ya kan? Kemudian perencanaan pendidikannya dalam setahun terprogram Ya. dengan baik. ya, Nah, sekolah-sekolah kita Ya. yang sekolahnya orang-orang kampung, ya. Emang sih, bagaimana kalau PR kualitasnya makin pemerintah menurun? ini. Kemudian di sekolah yang punten ya, di sekolah-sekolah kita pemerintah Ya. ini gurunya juga para takut sekarang Ya. sama muridnya, sama orang tuanya. memang itu yang jadi kegelisahan kita, bahwa sekarang itu ke depan itu bisa terjadi disparitas. Disparitas itu kesenjangan, perbedaan yang semakin jauh antara pendidikannya orang-orang kaya yang anak-anaknya masuk pada sekolah yang sistemnya bagus, walaupun mahal dia bayar, terprogram dengan baik, dengan sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah yang biasa-biasa saja, di situ dihuni oleh anak-anak kelas menengah ke bawah. Ini dikhawatirkan jika pemerintah tidak segera mengambil inovasi kebijakan yang strategis untuk minimal nggak ketinggalan jauh, bisa ngikutin, itu repot. Sekolah-sekolah pemerintah diintervensinya terlalu banyak. Ya, Satu, diintervensi pemerintah. ya, 2, kadang diintervensi orang ngaku ormas. Ya. 3, diintervensi ngaku wartawan. Ya. 4, diintervensi ngaku LSM. Ya. 5, diintervensi oleh tokoh. ya. 6, diintervensi oleh orang tuanya. Di tengah keserba kekurangan, kurang guru lah, kurang sarana prasarana lah gitu. Ini problem. Jadi sementara sekolah-sekolah elit mana ada yang berani ganggu-ganggu Nggak ada. orang datang. Ke elit nggak ada pemeriksa datang ke Iya. dalam. Nah, kemudian ini juga Pak, ini kan harus dipikirkan oleh kita. Nah, Bapak berani lah mengambil tindakan walaupun dibully. Hmm. Ini problem hari ini kan pemimpin kepala dinas itu kan takut dibully. Hmm. Walaupun kebijakannya Hmm. benar, Ya. karena takut dibully nggak jadi. Akhirnya pendidikan mengikuti arah Ya. siapa yang bully. So, gimana caranya itu Ya, menghadapi itu? ya kita harus bisa menjelaskan ke semua orang bahwa maksud tujuan kita, kebijakan kita seperti apa. Ini harus dijelaskan. Termasuk ke LSM-LSM itu yang biasa mengganggu seperti itu. Jadi saya sih targetnya orang ngerti apa yang kita lakukan, karena bisa jadi mereka seperti itu nggak ngerti, atau udah ngerti tapi nekat. Yang kayak gitu mah nggak bisa ditolerin, kita harus jalan terus. Nah, kemudian kepala dinas. Heeh. Kepala dinas kan sehebat apapun punya visi, kalau nanti bupatinya tidak setuju bagaimana? Ya, itu problem. Itu yang sering saya sampaikan kalau ada kunjungan dari tempat lain, kalau sekitar rakor, karena mimpin dinas, mimpin apapun itu, kalau apalagi seperti dinas pendidikan yang pasukannya banyak seperti itu untuk mengkonsolidir lembaga, mengkonsolidir ke bawah aja butuh waktu tidak cukup setahun. Bisa dibayangkan kalau misalnya kepala dinas di dinas pendidikan atau dinas apalah, dinas pendidikan yang begitu banyak, dikasih waktu setahun itu nggak akan bisa mengkonsolidasikan diri ke dalam. Nah, gini Pak, Bapak punya visi, Ya, punya gagasan pendidikan, diyakini bahwa itu merupakan rule pendidikan, Ya. karena Bapak kan doktor di bidang ilmu ya, pendidikan. Tapi kalau di kita ini kan politik Pak. ya politik. Kalau pimpinan Bapak Ya, tidak mengamini ya, apa yang Bapak jalani, ya, pimpinan Bapak mengamini tuntutan Ya. kelompok, ya. bagaimana Pak? Ya itulah pentingnya mempunyai pemimpin yang punya visi, mempunyai komitmen, mempunyai integritas. Itulah demokrasi kita yang mengkhawatirkan. Ya, demokrasi itu harus demokrasi yang berkebijaksanaan. Demokrasi oke, dipilih oleh kebanyakan orang, tapi yang dipilih itu harus orang-orang yang mampu memimpin, yang mempunyai wisdom, yang mempunyai kebijaksanaan, yang mempunyai visi yang baik. Kalau enggak, bahaya negara ini, Pak. Iya
Ya bisanya gini loh Pak, kalau misalnya bupatinya menjanjikan, Ya, kalau saya terpilih nanti orang bebas jualan di sekolah, ya. orang bebas lagi studi tour. Iya. Bagaimana misalnya loh Pak, Iya. kemudian nggak ada lagi pendidikan yang harus ngurus sampah. Ya, yaitu pentingnya pemimpin itu kan membawa kita pada mimpi, Ah. membawa kita kepada visi, membawa seluruh kepala dinas, membawa seluruh perangkat daerah, membawa seluruh masyarakat mengejar sebuah mimpi. Dia harus mempunyai narasi apa ke depan. Nah, Ke depan apa ini? Falsafah yang akan dikejar itu apa? Narasinya apa? Alasannya apa gitu. Tanpa itu ya nggak akan jadi apa-apa. cara terbaik dari seluruh regulasi ini karena kewenangan pendidikan ada di kabupaten Kabupaten. yang untuk SD SMP, cara terbaik adalah undang-undangnya harus dilengkapi. Ya. Ya. Undang-undang harus bisa membaca sesuatu yang Ya. terjadi di masyarakat sehingga para kepala dinas pendidikan itu terlindungi oleh undang-undang, Ya. tidak bisa diintervensi oleh politik. Ya. Nah, SMP, SD, SMP, SMA, TK juga sama, Pak. Gimana? TK. Ya, termasuk TK. TK kan ada di bawah kewenangan kita. Sama juga Sama. studi-studinya banyak. Ada. Tapi kalau TK relatif jarang yang keluar kota ya. Jarang. Kalaupun keluar kota yang didampingi oleh ibunya. Ya, ibunya. Ya, yang piknik Tetap ibunya. aja. Tetap aja Yang kita nganter dari anaknya atau TK terbalik yang piknik anaknya dari- nganter ibunya. ya. Biasanya itu sih yang piknik-piknik itu dari hasil wawancara, investigasi gitu. Saya itu kebanyakan inisiatornya itu dari sekolah. Walaupun sekolah kadang-kadang nggak mengakui. Ini keinginan orang tua. Ya kalau orang tua mau piknik, ajak aja lah anaknya gitu. Sekarang rata-rata coba ditanya, sekolah yang ngajak piknik anaknya, anak-anak sekolahnya, ditanya apa targetnya, bagaimana caranya, bagaimana metodenya ketika di lapangan. Tanya aja, enggak, rata-rata nggak punya. Dan ini harus diingat loh Pak, bahwa peristiwa mobil Pajar Kencana mengalami blong rem itu mengakibatkan kematian 11 orang. Itu kan menjadi peristiwa heboh. Iya. Tetapi kalau dihitung berdasarkan data statistik, anak pelajar yang meninggal karena kecelakaan kayaknya tiap hari ada di Jawa Barat. Dan yang karya wisata kayak itu juga hampir tiap tahun ada yang celaka. Tahun lalu juga ada. Tahun dulu ada yang Sumedang. Iya. Ini kan salah satu warga di sini. Yang dulu Sumedang itu anak sekolah. Gitu. Terus lagi mobil pariwisata lagi yang lolos rem itu di Ciamis. Iya. Pernah lagi. Iya. Ditanyakan Emen juga ada peristiwa itu Iya. dulu pernah. Jadi sebenarnya peristiwa yang terjadi mobil pariwisata Tigebrus Iya. lolos rem itu bukan peristiwa pertama. Ya. Tetapi terus-menerus. Ya. Berarti ada kesalahan dalam prosedur, pola. ada ketidaktegasan dalam penindakan. Ya walaupun dari kejadian ini bukan berarti mengeneralisir gitu ya. Misalnya kan bisa dianalogikan karena ini kecelakaan kemudian semuanya nggak boleh gitu kan. Atau karena misalnya ini ada hajatan keracunan sehingga orang hajat itu nggak boleh ada lagi gitu. Enggak juga. Nah sekarang itu kan bentuk evaluasi begini. Misalnya Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Iya. Darat dari sekarang audit dong seluruh PO bis Iya. wisata di seluruh Indonesia. Iya. Ya kan? Kemudian dari bisnya nanti ketahuan Iya. mana bis yang layak, mana tidak layak, mana bis yang asli baru, Iya. mana bis yang bisnya lama, modifikasi baru. Iya. Itu artinya bahwa sekolah-sekolah juga harus berpikir mengorganisir hal-hal seperti itu secara baik. Dishub juga berlaku menerapkan standar kendaraan baik. Termasuk kan problemnya bukan ini banyak problem. Ini yang pada karya wisata coba dicek itu model-model kan itu namanya study tour. Berwisata, belajar sambil berwisata. Nah, pembelajarannya apa di situ? Bisa diukur nggak? Nggak ada. Coba aja. Ini kan harus jadi pertanyaan kita di Dinas Pendidikan. Coba mereka yang memperbolehkan study tour, apa target-targetnya? Terorganisir nggak? Nanti di tempat seperti apa gitu? Yang studi tour itu yang benar, yang sekolah-sekolah di Jakarta Iya, itu. iya.
dikirim ke terprogram. desa, suruh nanam ikan, suruh nanam sayuran, padi, sayuran. atau anak-anak desa dikirim ke daerah kawasan industri. Ya. Study tour selama 1 bulan, Ya. itu mereka belajar mintal, belajar nenun, Ya. belajar mengoperasikan mesin. Ya. Itu namanya studi tour. Iya. Dan itu bagus. Dan kita juga dapat cerita dari beberapa orang itu yang pada studi tour yang ke Jogja segala macam. Ternyata di sana kan bukan mendapatkan pengalaman yang baik, malah pengalaman yang tidak baik. Dapat juga cerita-cerita semacam itu. Ya pokoknya peristiwa ini tidak boleh berulang, dan ini salah satu kepala dinas yang berani mengeluarkan keputusan mesti ditentang demi keselamatan. Ya. Nah, sekarang kita sudah ada keputusan dari PJ Gubernur Provinsi Jawa Barat setelah kejadian.